warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita insyaallah akan bermajlis dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis gabungan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membacakan dua hadis yang mulia dalam bab tahrim tarbil khudud wa syaqqil juyub wa du'ai bid'wal jahiliyah. Bab tahrim, haramnya darbil khudud, memukul wajah atau pipi, wa syaqqil juyub, dan haramnya mengoyak pakaian, ya. Wa du'ai bid'wal jahiliyah, dan panggilan-panggilan atau seruan-seruan atau kata-kata jahiliyah, ya. Ini khusus jamaah sekalian ketika kita terkena musibah. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, man darabal khudud, yang memukul wajah, wa syaqqal juyub, dan mengoyak pakaian, wa da'a bid'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua dalam bab ini, jamaah sekalian, kita bacakan hadisnya, kemudian kita ambil ibrahnya bersama-sama. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, waja'a Abu Musa waja'an syadidan faghushiya alaihi. Abu Musa pernah ditimpa sebuah penyakit, waja'an syadidan, penyakit yang sangat parah, syadid, sangat kuat. Faghushiya alaihi, kemudian Abu Musa ghusyah, pingsan. Saking parahnya Bapak Ibu sekalian, menahan penyakitnya sampai beliau pingsan. Nah, wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi, Abu Musa menyandarkan kepalanya di pangkuan istrinya. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an, Abu Musa tidak menyadari sama sekali 'alaiha syai'an, kalimat atau kata-kata dari istrinya. Jadi tidak sadar istrinya ngomong apa. Nah, falamma afaqa qala, ketika Abu Musa mulai siuman atau sadar, dia mengatakan, ana bari'un mimman bara'a minhu Rasulullah, saya berlepas diri
dari orang atau perbuatan yang mimman bara'a minhu Rasulullah yang Rasulullah juga berlepas diri darinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqati, Rasulullah berlepas diri dan tidak menganggap umatnya yang apabila terkena musibah lalu dia as-saliqah, berteriak-teriak. Nah, berteriak-teriak. Wal haliqah, mencukur rambut. Wasyaqqah, kemudian dia mengoyak-ngoyak pakaiannya. Nah, dua hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 5 sifat jahiliyah yang haram dan wajib kita hindari apabila kita mendapatkan musibah. Apa Bapak Ibu sekalian? 1, memukul-mukul wajah, memukul-mukul diri, dan ini yang dilakukan orang Syiah Rafidah yang dalam pesta Asyura mereka berduka dengan meninggalnya Hasan dan Husain, ya, di padang Karbala, dengan mengoyak-ngoyak badan mereka, baju mereka, ya, dengan menyeleti badan mereka, dengan melukai badan mereka. Ini kata Rasulullah, bukan golongan. 1. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, wa darabal hudud, memukul pipi, wa syaqqal juyub, mengoyak pakaian, wa bid'awal jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah. Nah, panggilan-panggilan jahiliyah. Ini saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, panggilan-panggilan jahiliyah itu adalah seluruh seruan-seruan yang apabila kita dapat musibah lalu kita tidak menyebut nama Allah, kita tidak mengembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, masya Allah. Semua selain seruan itu adalah seruan jahiliyah. Apa kira-kira contohnya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita dapat musibah Pak, termasuk seruan jahiliyah. Kalau di Serang apa ya istilah-istilahnya? Saya kurang paham banyak istilah di sini. Kalau Makassar banyak Pak. Kalau dapat musibah atau yang di televisi Pak biasa. Kalau dapat musibah, apa biasa ngomongnya? Di film biasa. Bu, apa Bu? Hah? Astaga. Astaga sebenarnya itu Bapak Ibu asalnya istighfar. Dia astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah. Tapi dia mengatakan astaga. Ya. Sebenarnya niat kebiasaan baik, tapi itu bisa masuk kategori seruan jahiliyah itu. Tidak ada maknanya, Pak. Bukan astaga, astag. Ya, apalagi astaga naga. Nah, saya meminta ampun kepada naga. Astaga naga, saya minta ampun kepada naga. Apalagi, Pak? Itu biasa. Ada anak saya kalau ngomong itu, ya sampai kalau masih ngulang begitu, Ustaz Cubit, Abah Cubit ininya. Buset. Anak saya yang kecil itu kan belum bisa menyebut sin Pak. Kalau ngomongnya buset. Nah itu istilah jahiliyah diambil dari kakaknya di sekolah. Buset. Ya. Dapat musibah buset. Apalagi? Udah 2 seruan jahiliyah. Apalagi Pak? Ya? Apa Pak? Apa Bu? Oh my God.
ini dua nih, udah seruan jahiliyah, udah tasabuh pula, tasabuh kepada orang kafir. Iya. Sebenarnya masih bisa masuk zikir sebenarnya, ya Allah. Ya. Enggak. Masih bisa, masih mending sebenarnya, oh my God. Ya Allah. Tetapi kena hukum asalnya. Syekh Al-Mu'tadim pernah ditanya, apa hukumnya belajar bahasa Inggris? Kata beliau, haram. Haram belajar bahasa Inggris. Kecuali ada pengecualiannya Bapak Ibu. Tujuannya belajar, ada maslahatnya untuk Islam. Satu, untuk mendakwai orang kafir mungkin. Ya, atau ada maslahat lain. Tapi kalau hanya belajar untuk membanggakan agar dikatakan pintar bahasa Inggris, haram. Apalagi lebih dahulukan belajar bahasa Inggris dari belajar bahasa Arab. Makanya saya, Bapak Ibu sekalian, memang anak-anak saya ikutkan semua di LIA, ya, yang usia SMP dan SD. Tapi setiap berangkat saya ingatkan, kamu belajar di LIA, belajar bahasa Inggris haram, berdosa. Kecuali niatmu nanti bisa jadi imam di negara Eropa dan mendakwai orang Eropa, ceramah dan khutbah di masjid-masjid Eropa, boleh? Siap abang. Iya, tujuannya itu aja. Dan nanti kamu bisa berdakwah lewat media sosial dengan bahasa Inggris, mengirim tulisan dengan bahasa Inggris. Itu ya, tujuannya belajar bahasa Inggris. Iya. Dan yang kedua, agar kamu bisa sekolah melanjut nanti di perguruan tinggi yang mungkin di daerah Timur Tengah. Karena sekarang pun mempersyaratkan Bapak Ibu harus dengan TOEFL kalau keluar bahasa Inggris. Selain itu tidak boleh. Dan bersamaan dengan itu kita imbangi harus frekuensi belajar bahasa Arabnya harus lebih banyak. Makanya kalau anak saya ikut di LIA Bapak Ibu, tapi saya beri pelajaran bahasa Inggris bahasa Arab di rumah setiap hari selama saya ada di rumah. Iya, bahasa Arab tentu lebih dominan. Ini lari kemana nih? Belok kemana lagi taklimnya nih? Kembali ke seruan jahiliyah. Apalagi Bapak Ibu? Oh my God, masih mandi. Sialan, itu dosanya besar gitu. Mencela takdir Allah. Dulu ada hadis pernah kita sebut di sini, hambaku menyakiti aku, kenapa? Dia mencela masa adalah aku. Itu benar-benar, makanya wajar Rasulullah mengancam, bukan golonganku. Laisa minna. Oke, sebelum kita masuk contoh-contoh jahiliyah, kita bahas dulu Bapak Ibu sekalian, apa makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan golonganku. Ya. Saya bacakan dulu perkataan ulama menjelaskan hadis ini. Syarah hadis ini Bapak Ibu sekalian, apa makna Rasulullah mengatakan hadis ini kan? Qala Nabi laisa minna, bukan golonganku. Baik. Saya menanya Bapak Ibu, siapa yang pernah mendengarkan penjelasan dari Ustadz atau ulama lain yang pernah baca buku, kalau kita bertemu hadis Nabi laisa minna. Ini hadis pertama kita, qala Nabi bersabda laisa minna, bukan golonganku. Laisa minna, bukan dari kami, bukan golonganku. Banyak sekali hadis Nabi Pak mengatakan bukan golonganku. Bukan golonganku yang tidak memuliakan tamu, bukan golonganku yang tidak memuliakan tetangga, bukan golonganku yang tidak senang dengan sunnahku. Menikah itu adalah sunnahku. Yang tidak senang dengan sunnahku bukan golonganku. Bukan golonganku yang mencela sahabatku, bukan golonganku yang tidak ini dan itu. Termasuk hadis kita hari ini, bukan golonganku yang apabila kena musibah memukul-mukul wajah dan semacamnya. Apa makna bukan golonganku? Kenapa Bapak Ibu? Sebab hadis-hadis seperti ini dijadikan dalil oleh orang Khawarij dan Mu'tazilah untuk menguatkan pemahaman mereka. Bukan golonganku. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa maknanya hadis Nabi mengatakan bukan golonganku? Yang bisa jawab dengan benar saya kasih hadiah.
Hadiahnya memuaskan, bisa menghilangkan dahaga karena air aqua, air mineral. Ayo ibu, bukan golongan apa maknanya? 1, 2, 3. Ya, baik. Bapak-bapak, masa sih tidak ada yang bisa menjawab bukan golonganku? Pendapat anda juga tidak masalah. Bukan umatku, berarti keluar dari Islam, berarti kafir. Bukan golonganku, bukan Islam. Gitu Pak. Bukan golonganku, bukan Islam, keluar dari Islam, kafir. Inilah yang dipahami orang Khawarij. Orang Khawarij. Khawarij jamaah sekalian mengeluarkan orang dari Islam karena dosa besar. Anda berdosa sedikit, keluar dari Islam, kafir, bisa dibunuh. Makanya ciri mereka itu Bapak Ibu mudah sekali menumpahkan darah orang Islam, dikit-dikit eksekusi, bunuh, kafir, dikit kafir, keluar dari Islam. Karena mereka berdalil dengan hadis-hadis seperti ini. Nah, atau Mu'tazilah pelaku dosa kecil keluar dari Islam. Pak, kalau orang dapat musibah itu kan memukul-mukul wajahnya begini kan, masa sampai dosa besar? Masa kalau menyeru dengan panggilan jahiliyah, waduh, buset, keluar dari Islam? Iya, keluar dari Islam. Nabi mengatakan bukan golonganku, berarti keluar dari Islam. Itulah dalilnya orang Mu'tazilah, mengeluarkan orang dari Islam hanya dengan dosa kecil. Adapun ahli sunnah wal jamaah, Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali hadis Rasulullah mengatakan bukan golonganku, bukan dari kami. Maka dengarkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qauluhu laisa minna. Maksud Nabi mengatakan bukan golonganku, ai min ahli sunnitana wa tariqatana. Maksudnya bukan golonganku adalah bukan orang yang mengikuti tariqatuna, jalan kami, sunnah kami, petunjuk kami. Walaisal muradu bihi ikhraju an-din. Bukan maksudnya Nabi, kalau Nabi mengatakan bukan golonganku, langsung kafir, keluar dari Islam. Nah, walakin faidatu ibaraduhu bihadzal lafdzil mubalaghah. Tetapi maksud daripada kalimat itu hanya mubalaghah. Mubalaghah itu Bapak Ibu sekalian penekanan. Ya, sesuatu yang dilebihkan, ditekankan, stressing. Nah, anil wuqu'i fi mithla dhalik kama yaqulu rajul liwaladihi inda mu'atabatah lasta minka wa lastu minni aima anta ala tariqati. Sebagaimana contohnya Bapak Ibu, kalau ada seorang orang tua yang marah sama anaknya, orang tua ini mengatakan kamu bukan anak saya, ya, kamu bukan keturunan saya. Coba Bapak Ibu, kalau ada seorang orang tua mengatakan kepada anaknya, kamu ini bukan anak saya, apakah betul-betul bukan anaknya? Ibu biasa ngomong nggak kalau marah sama anaknya, kamu ini bukan seperti anak saya. Anggaplah mungkin bukan anak saya, itu bukan seperti anak saya. Itu bukan berarti betul-betul bukan anak kita kalau ada orang marah. Tetapi kamu tidak mengikuti prinsip dan ajaran ayah atau ibu. Ketika Nabi mengatakan laisa minna, bukan golongan kami, bukan berarti keluar dari Islam, kufur, tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu makna laisa minna. Kemudian kita lanjut tadi, memukul wajah, mengoyak-oyak pakaian. Ini menandakan orang yang tidak sabar karena musibah. Kemudian seruan-seruan jahiliyah. Apalagi Bapak Ibu contoh seruan jahiliyah tadi? Aduh. Ya, masuk. Aduh. Ya. Kenapa tidak mengatakan innalillah? Allah memerintahkan kita wa idza asabatkum musibah qalu inna lillah.
Kalau kalian ditimpa musibah, katakan innalillah. Ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kembali kepada Allah. Hanya Allah yang mengangkat. Astagfirullah. Masya Allah. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Iya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari juga dalam sebagai riwayat hadis ini, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada saya, wahai Abu Musa, maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan langit dan bumi, yaitu la haula wala quwata illa billah, yang isinya seperti langit dan bumi, pahalanya perbendaharaan langit dan bumi, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita tidak menyebut itu kalau dapat musibah, Bapak Ibu sekalian? Ada masalah, astagfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa aduh? Ya. Kenapa panggil ibunya? Ya. Oma gitu. Opa gitu. Apa lagi? Nenek, panggil nenek. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pagi ini mengajarkan, mulai pagi ini jangan sekali-kali lagi, karena Nabi mengancam kita, bukan golonganku, yang apabila dapat musibah lalu dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Apa lagi Bapak Ibu? Saya mau dengar contoh-contoh di masyarakat kita di Banten, di Serang. Kalau kena musibah Pak, kaget. Bayangkan Bapak Ibu, di Makassar itu sangat mudah orang Makassar itu kalau kena musibah Pak, kaget, mengatakan omale. Ya, omale itu memanggil ibunya. Ya, oh mama saya kan begitu. Bayang Bapak Ibu, tiba-tiba jalan, kemudian ditimpah bangunan, ya, kaget. Kalimat yang paling pertama keluar dari mulutnya kalau orang kaget, kalau bukan zikrullah, mengingat Allah, dan kalau meninggal berarti itu akan menjadi kalimat terakhir. Mengatakan omale, yang dipanggil ibunya. Seruan jahiliyah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Seseorang itu dihitung akhir amalannya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan ucapan-ucapan jahiliyah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Anda kaget, Anda sakit, pastikan la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Bayangkan Bapak Ibu kalau ditimpa bangunan kecelakaan tiba-tiba la ilaha illallah, kalimat terakhir dijamin masuk surga, meninggal kesakitan, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Iya. Karena Bapak Ibu sekalian, fitrah kita ini akan mengikuti kebiasaan seharian kita. Saya pernah di rumah sakit umum Bapak Ibu sekalian, waktu istri saya lahiran, itu satu kamar dengan dia ibu yang habis keguguran, di kurek ya. Itu ketika karena mungkin sakitnya Bapak Ibu sekalian, dia ngigau, yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang sering diucapkan waktu di rumahnya seharian sekali. Ngomong ini, ngigau Pak. Iya. Itu memang akan menggambarkan diri seseorang Bapak Ibu sekalian. Makanya, ya karena saya melihat begitu, saya tahu ini orang tidak sadar. Jadi dia tidak sadar, maka yang keluar itu fitrah aslinya. Sering memaki, dia keluar itu makian itu. Ya, dia karena sakitnya mungkin setengah sadar. Lalu saya kasih tahu keluarganya, boleh saya bantu ibu, saya dekati telinganya Bapak Ibu sekalian, lalu saya bacakan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Itu begitu dia dengar suara saya Bapak Ibu sekalian, itu langsung kayak orang kaget. Orang kaget langsung dia ikut itu kata-kata saya. Langsung Allahumma shalli ala Muhammad, la haula wala quwata illa billah. Begitu kalimat-kalimat zikir terus. Makanya memang Bapak Ibu sekalian, beruntunglah kita yang sakit, kemudian yang menjaga kita orang yang paham agama. Beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang ibu sakit dan tua tapi anak-anaknya rajin pengajian sehingga paham sunnah. Beruntunglah kita yang sakit Bapak Ibu sekalian terbaring di tempat tidur, yang menjaga kita adalah anak-anak kita yang paham sunnah. Saya pernah menjenguk juga Bapak Ibu sekalian orang kaya.
orang kaya, berobatnya dari Cina. Saya dijemput keluarganya, pengusaha besar di Tangerang, rumah sakit saya lupa apa namanya. Saya datang Bapak Ibu sekalian, ini orang Arab, ya, orang Arab yang sayang sungguh sayang, yang keluarganya ponakannya yang antar saya, yang jemput saya, ini juga termasuk orang kaya di Serang. Dia katakan sama saya, Ustaz, hartanya orang ini, keluarga saya ini nggak akan habis 7 turunan, Ustaz. Ya, banyak sekali. Cuma nggak enak aja saya minta Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau saya minta dikasih kali hari itu. Dia katakan, itu anaknya dokter, itu anaknya begini, itu udah pulang dari Cina, ini bolak-balik Cina aja dia berobat. Tapi saya tanya Bapak Ibu sekalian, waktu lagi dia mau sekarat ini udah sholat belum? Belum Pak Ustaz. Gimana caranya Ustaz berwudu? Kan nggak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Orang kaya raya, anaknya pendidikannya tinggi kayak begitu, bukan orang Indonesia lagi, orang Arab. Wudunya nggak tahu. Tidak tahu mewudu orang yang lagi apa? Orang yang lagi sakit. La haula wala quwwata. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sebuah keberkahan besar, ciri bahwa Allah memberkahi kehidupan kita adalah ketika kita dikaruniai keluarga anak-anak yang paham agama. Yang paham agama. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita ingatkan hadis Rasulullah ini. Kita meninggal dan kita mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah yang terakhir. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukilkan dalam bukunya, dia pernah mendapatkan Bapak Ibu sekalian orang yang sekaratul maut, didatangi dan dibacakan, ditalqini, dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawabnya Bapak Ibu? Apa itu? Apa la ilaha illallah itu? Nih mahal, nih murah, mahal, murah, nih murah, mahal, ayo maju mendekat. Ternyata dia pedagang. Hidupnya cuma itu. Orang azam dia setiap hari di pasar. Allah Akbar tiap hari dia di pasar. Ayo Bapak Ibu, mari mendekat, ayo menjauh, mendekat, menjauh kan itu. Ini barang murah, ini barang baru. Itu ngomongnya gitu, baru murah nih, jangan sampai Bapak Ibu. Saya khawatir jangan sampai kita meninggal bukan barang murah ini, tapi yang munculnya adalah ini, wah, ini film India, ini Korea, ini artinya si Korea yang disebut. Yang sampai bapak-bapak meninggal, nah ini Chelsea, Barcelona, ya kan gitu, Liga Inggris, iya. Karena yang hidupnya seperti itu. Oleh karena itu kita pastikan ya agar kita sekaratul maut nanti kalimat yang terakhir keluar dari diri kita adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, bukan kalimat jahiliyah. Saya biasanya Bapak Ibu sekalian marah sekali sama istri kalau dia kaget mengatakan aduh, waduh, gitu. Ya, jangan sekali-kali waduh. Apalagi orang Ambon, saya kan dari Ambon. Di Ambon itu Bapak Ibu sekalian ada kalimat kalau mereka kaget atau sakit menyebut apa ya? Ini kan ada pengaruh budaya Kristen, tuangala. Ya, tuangala. Itu kalau kayak tuangala Ambon itu. Apa artinya tuangala? Tuhan Allah. Kenapa nggak dominasi Kristen di sana? Ya, Tuhan Allah. Itu kalau meninggal menyebut itu bisa kufur itu. Ya. Karena mereka meyakini Tuhan Allah itu ada dia Bapa sebagai posisi Bapa. Ada Tuhan anak, ada Tuhan mama. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak saya ulangi sekali lagi, berhati-hati dengan ucapan jahiliyah. Sepulang dari rumah, kontrol baik-baik kalimat anak. Perhatikan anak kita kalau kaget. Perhatikan suami kita kalau kaget. Perhatikan diri kita kalau kaget. Jangan sampai keluar dari lisan kita dari lisan jahiliyah. Pastikan yang keluar adalah subhanallah, masya Allah, inna lillahi, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Nah, wa nas'alullah, kita memohon kepada Allah Bapak Ibu sekalian agar Allah memudahkan kita dari amalan yang berbahaya ini. Ringan, biasa, tapi bisa membahayakan kita. Ya, ucapan-ucapannya ini. Baik, hadis yang kedua, Abu Musa. Dia pernah sakit yang sangat keras. Dia terbaring di atas paha istrinya, pangkuan istrinya. Nah, ini juga sebagai pelajaran Bapak Ibu sekalian bahwa betapa sahabat Nabi itu
mereka orang-orang yang paling dekat dengan istri-istri mereka dan atau keluarga mereka. Sakit pun suaminya dibaringkan di pangkuan, dan dia pun sakit baring di atas pangkuan istrinya. Padahal banyak bantal juga gitu. Ya, bantal. Ini keutamaan bagaimana kita dekat dengan suami kita atau istri kita saat lagi sakit. Jangan suami kita lagi merintih kesakitan, kita sibuk di sampingnya ngurus bisnis online, ya kan? Bu, ngurus bisnis, ngurus ini, ya. Dekat. Ya, perhatikan sahabiat. Suaminya sakit, dia baringkan di atas pangkuannya. Sebagaimana Nabi kita SAW ketika sakit juga baring di atas pangkuan istrinya Aisyah. Sampai sekaratul maut di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Betapa dekatnya mereka Bapak Ibu sekalian. Betapa romantisnya para sahabat Rasulullah itu. Ya. Yang kedua, beliau pingsan. Saking parahnya penyakitnya. Lalu ketika sadar, apa yang dikatakan Bapak Ibu sekalian? Saya berlindung kepada Allah. Saya berlepas diri daripada Allah, dari orang-orang yang Rasulullah juga berlepas diri dari mereka. Ketika kena musibah, memukul pipinya, menggundul rambutnya, kemudian menyebut dengan sebutan-sebutan jahiliyah. Berarti Bapak Ibu sekalian, Abu Musa al-Asy'ari ini salah seorang sahabat yang meninggal 44 Hijriah. Pemuka sahabat yang Rasulullah pernah doakan khusus menjadi orang yang akan dirahmati di hari kiamat. Dia pembuka dakwah Yaman, Basrah. Semua orang Islam daerah Yaman, daerah Basrah Bapak Ibu sekalian itu mengalir pahala jariahnya kepada dia. Karena dia yang membuka, dia berdakwah ke sana. Dai perintis yang dikirim ke sana, dan dia menaklukkan daerah-daerah negara sekitar Yaman. Itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dan pertama kali masuk dalam Islam, salah satu sahabat yang paling pertama sekali masuk Islam. Dia berperang bersama Nabi, berperang dan berjuang bersama Abu Bakar, berperang dan berjuang bersama Umar, berperang dan berjuang bersama Ali bin Abi Thalib, bahkan masa Muawiyah. Ya. Dan dia meninggal tahun 44 Hijriah ketika melihat futuhat dan kemenangan Islam itu. Dan beliau jamaah sekalian, sahabat yang dalam riwayat ini ketika sakit sampai pingsan. Jadi kalau di antara kita Pak pernah sakit, disuntik, dioperasi, dibedah, dan belum pingsan karena sakitnya, belum seberapa itu dibanding dengan sahabat ini. Sakit Pak sampai pingsan, tapi tidak ada sedikit pun keluar dari lisannya untuk mengeluh. Dia hanya diam di pangkuan istrinya dan tidak sedikit pun malah Bapak Ibu sekalian, saking takutnya mengeluh. Nah, saking takutnya mengeluh keluar kata-kata jahiliyah. Setelah sadar, apa dia katakan? Saya berlindung kepada Allah dan saya berlepas diri daripada orang yang berlepas diri daripada, yaitu apa? Sifat-sifat jahiliyah ketika kena musibah. Ini dari bab Bapak Ibu sekalian, kalau kita kena musibah, hindari, jangan banyak mengeluh. Apalagi waduh aduh masya Allah, oma, opa, onek gitu. Ya. Sebut semua mengeluh. Itu Rasulullah berlepas diri daripada sifat-sifat seperti. Yang kedua jamaah sekalian, yang menjadi tanda tanya besar, kok bisa sahabat kuat sekali seperti itu? Kena musibah sampai pingsan Pak, tapi tidak mengeluh. Ya. Tidak mengeluh. Makanya hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan beberapa hadis. Ya. Dan mungkin ayat yang insyaallah hadis dan ayat ini bisa menguatkan kita kalau kita dapat musibah. Menguatkan kita kalau kita dapat musibah. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, ini di antara rahasia sebenarnya agar kita bisa kuat, agar kita bisa kuat kalau kita ditimpa musibah. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita bersabda, kalau kita dapat musibah Pak, ingat hadis ini. Kataballahu maqadiral khalaiq. Kataballah, Allah telah menetapkan maqadiral khalaiq, takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi Bapak Ibu, itu sudah ditentukan takdir. Dalam ayat yang Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard." Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tsumma stawa 'alal 'arsy.
Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ini beda kita pemahamannya Bapak Ibu dengan Asy'ari ya. Ustadz Abdul Somad yang sangat terkenal di YouTube itu, ya, kita beda pemahaman beliau dalam masalah akidah, asma wa sifat. Canangkan baik-baik itu perbedaan kita. Beliau insya Allah sunnah. Apa yang disampaikan jawabannya adalah hadis-hadis sahih, benar. Tapi dari sisi Bapak Ibu jangan ikuti beliau. Dari sisi takwil, mentakwilkan nama dan sifat Allah. Ambil semua ilmunya, karena ilmunya bagus. Di dalamnya ada hikmah. Tapi dari sini jangan ambil ilmunya, karena kita bisa keluar dari pemahaman Ahlussunnah dari sisi nama dan sifat Allah. Mereka ini adalah akidah Asy'ari sama teman-teman kita di NU. Mohon maaf kalau ada NU di sini. Itu perbedaan dasar kita. Kalau masalah kunut dan tidak kunut bukan prinsip, Bapak Ibu. Imam 4 berbeda. Menjaharkan dan tidak bismillah bukan prinsip, Imam 4 melakukan. Ya, berkeyakinan bahwa pahala bacaan Al-Quran sampai kepada orang mati atau tidak, itu juga ulama Imam 4 sudah bahas. Ya, tidak ada masalah. Ini yang prinsip sebenarnya. Masalah takwil. Ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, masalah nama dan sifat Allah Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang wajib kita imani. 1, tidak boleh menetapkan nama Allah kecuali yang Allah tetapkan. Tidak boleh menetapkan sifat Allah kecuali yang Allah sudah tetapkan. Nama Allah dalam Al-Quran ada berapa? 99. Jangan buat 100. Jangan buat 98. Karena Allah sudah tetapkan 99. Nanti ada yang ngomong, sebenarnya itu mas 100, bukan 99. Tapi yang satunya itu rahasia. Nah ini pasti sesat orang ini. Tidak menetapkan kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, jangan dibagaimanakan, jangan dimisalkan. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Ya, Allah, makanya mereka itu meyakini nama Allah 99, sifat Allah hanya 20, sifat wajib. Nah, yang Bapak Ibu hafalkan waktu SD? Apa lagunya itu? Wujud qidam baqa. Nah, hanya itu. Padahal nama Allah itu 99, sifatnya pasti juga setiap nama Allah bisa mensifati dirinya. Allah Maha memberi rezeki, pasti bisa sifatnya memberi rezeki, bisa. Lah kalau namanya 99, sifatnya hanya ada 20, berarti Allah itu ada 70 berapa? 79, Allah tidak bisa sifati namanya. Iya. Laisa kamitslihi syai', tidak semisal dengan apapun. Allah punya wajah. Pak boleh mengatakan Allah punya wajah itu. Masa nanti kita misalkan dengan makhluknya, hidungnya, ada telinganya. Tidak bisa. Ahlus sunnah jamaah kita yakini Bapak Ibu, tetapkan apa yang ditetapkan Allah. Punya wajah. Jangan dibagaimanakan. Bagaimana itu wajahnya Allah ya? Misal mirip nggak dengan makhluk? Bagaimana agar diterima akal sehat kita? Ini kursi punya kaki. Kok kursi? Meja punya kaki. Yang buat meja tukang kayu kan Bu? Yang buat meja, halo Ibu, tukang kayu apa tukang bakso? Tukang kayu atau tukang bakso yang pintar buat meja? Tukang kayu itu punya kaki apa tidak? Punya kaki yang tidak cacat. Kalau tukang kayu yang cacat enggak ada kaki. Tukang kayu punya kaki, betul? Meja punya kaki, betul? Betul enggak Bu? Meja punya kaki, namanya kaki. Tukang kayu punya kaki, namanya kaki. Hakikatnya, kenyataannya sama tidak kakinya tukang kayu dan tukang dengan meja? Sama tidak Bu? Kalau Ibu semua bilang sama, saya pulang ini. Ya, berarti Ibu sudah bahaya ini. Tidak sama kan? Walaupun namanya sama, Allah punya wajah, tidak boleh dimisalkan dan tidak boleh dibagaimanakan. Jangan, bagaimana wajahnya Allah? Haram. Imam Ahmad pernah ditanya Bapak Ibu dalam masjid, Allah di mana? Alal ars, di atas ars. Allah yang mengatakan begitu. Dia menciptakan langit dan bumi 6 masa, kemudian Allah bersemayam ala di atas ars. Bagaimana Syekh?
Allah bersemayam di atas ars. Langsung Imam Ahmad bilang, angkat orang ini, seret keluar dari masjid. Mempercayai dan mengimani Allah di atas ars wajib. Membagaimanakan apalagi memisalkan haram, perbuatan bid'ah. Nah, mereka mengatakan Allah di atas ars, duduk di atas ars. Kalau kita mengatakan Allah di atas ars, berarti kita telah menunjuk Allah di atas. Berarti Allah ada di bawah, Allah ada di kiri, Allah ada di kanan. Kalau kita mengatakan Allah di atas ars, duduk di atas ars, berarti Allah tidak maha besar. Karena dia duduk di atas ars, berarti ars lebih besar. Kan begitu cara Ustaz Abdul Somad? Berarti Anda telah memisalkan. Memisalkan Allah duduk, tidak boleh dimisalkan, tidak boleh dibagaimanakan. Tapi ketika Allah menetapkan Allah di atas ars, stop. Akidah Ahlussunnah sahabat Nabi dan ahlul hadis seperti itu. Katakan, jangan diubah ayat itu, jangan ditakwil. Makanya mereka menuduh, itu mujassim, menuduh Allah sebagai orang yang berjasad. Ini akidah Asy'ari. Dan pendiri NU itu apa? Siapa? Hasyim Asy'ari, sudah dinisbahkan diri kepada akidah Asy'ari. Itu yang membedakan Bapak Ibu sekalian. Masalah kita, kalau masalah tauhid asma wa sifat atau tauhid rububiyah uluhiyah sebenarnya sama Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun mereka terpengaruh dengan akidah sufi yang minta-minta kepada orang yang sudah mati. Ya. Karena mengatakan wali. Tawassul dengan Abdul Qadir Jailani, mendingan tawassul kepada Abu Bakar, Muhammad Rasulullah sekalian. Iya. Kan begitu. Nah, ini ngaji akidah malah kita. Tadi beloknya di mana, Pak? Seruan supaya kuat menghadapi musibah. Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 masa. Kemudian bersemayam di atas ars. Saya mau nanya Bapak Ibu, Allah di mana? Ujian ini. Ini tidak ada gunanya Bapak Ibu pengajian di At-Taubah kalau salah jawab ini. Anda sesat dari akidah nama dan sifat Allah. Allah di mana Bapak Ibu? Di atas ars. Siapa yang bilang? Allah yang bilang begitu. Jangan diubah ya itu. Jangan sekali-kali bagaimanakan. Jangan sekali-kali misalkan. Bagaimana ya bersemayam ars? Kira-kira kayak seperti apa? Tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh dimisalkan. Imani pada apa yang sudah ditetapkan Allah. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dimisalkan, jangan dibagaimanakan, jangan dibelokkan, ditakwilkan. Makanya mereka itu Pak mengatakan Allah punya tangan. Ya. Kita yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, bukan maksud tangan Allah. Jangan kita mengatakan tangan Allah. Kalau kita mengatakan tangan Allah, kita sudah memisalkan Allah dengan makhluk. Siapa yang memisalkan? Tapi Allah mengatakan Allah punya tangan, ya udah tetapkan. Cuma jangan dimisalkan, jangan dibagaimanakan. Diubah itu mana tangan, Pak? Tangan itu artinya kekuasaan. Enggak boleh bilang. Makanya mereka hanya ujub qidam baqa, cuma ada 20, enggak boleh ada sifat-sifat lain, cuma itu doang. Nah, ini bedanya ya, ini bedanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita mengimani bahwa sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kataballahu maqadiral khalaiq, Allah sudah menetapkan takdir seluruh makhluk. Dari ibu kesandung, ibu operasi, ibu sakit, kemudian melahirkan, sakit kepala, sakit mah, semua musibah yang kena kita 50.000 tahun sudah ditetapkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kena musibah, ingat hadis ini. Kata Rasulullah, tidak akan sampai seseorang mendapatkan derajat keimanan sebelum dia meyakini apa yang menimpa dirinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak ditetapkan Allah tidak akan pernah mengenai dirinya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita kena musibah Pak, kita ridho dengan musibah itu. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua,
adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, semua yang Allah ciptakan di langit dan bumi Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya, dan Allah akan mengembalikan semuanya dan akan menghisab. Bahkan Nabi mengatakan Bapak Ibu sekalian, seorang hamba yang kena musibah di muka bumi ini akan dikenai musibah oleh Allah sesuai kadar agama dan keyakinannya. Maka kalau kita pegang hadis ini Bapak Ibu sekalian, bahkan Rasulullah melanjutkan hadisnya, dan seseorang akan senantiasa mendapatkan musibah sampai dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan bersih dan tidak menanggung satu dosa pun. Makanya Bapak Ibu, yakinilah kalau kita kena musibah Pak, itu memang Allah sudah ukur sesuai dengan keimanan kita dan agama kita. Dan akan Allah beri musibah kepada hambanya sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak membawa dosa. Artinya Pak, kalau kita kena musibah itu sebenarnya Allah mau bersihkan kita. Bukan Allah zalim, bukan Allah tidak tahu rasa sakitnya, bukan Allah semena-mena kepada kita, diciptakan kalau disakiti lagi, disiksa lagi, tidak. Tapi Allah memuliakan malah kita, membersihkan agar kita berhak mendapatkan tempat termulia surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu kalau ujian, tidak ada ceritanya Bu, kelas 1 langsung kelas 6, tidak ada. Harus kelas 2, kelas 3, kelas 4 ada ujian, ada semester, ada belajar, karena mau dinaikkan seratanya, mau dinaikkan kelasnya, mau dinaikkan tingkatnya. Itu kalau orang kena musibah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya Allah mengajari kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada dalam riwayat Bapak Ibu sekalian, ada di antara Nabi yang dapat musibah, dia doanya bukan berdoa agar disembuhkan, dia berdoa agar biar lama sakitnya. Ini karena saking mengimaninya kadar Allah ini, bahwa makin dapat dia kena penyakit, berarti akan semakin tinggi derajatnya, akan ada dosa-dosanya yang makin digugurkan oleh Allah SWT. Justru hati-hati kita Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada sakitnya. Berarti kalau begini, kalau ada orang jarang sakit, kemudian memang juga amal solehnya tinggi, nah boleh jadi memang, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah beramal soleh, nggak pernah memperjuangkan agama Allah, nggak pernah bersedekah, berinfak, terus sehat, jangan-jangan istidraj itu. Ya, banyak dosanya tapi tidak digugurkan di dunia ini, karena kata Rasulullah sampai dia berjalan di muka bumi tak dalam keadaan bersih. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ingatlah yang selanjutnya bahwa sebesar apapun musibah yang menimpa kita Bapak Ibu sekalian, masih ada orang yang lebih parah dari kita. Dan separah apapun orang yang ditimpa musibah itu, masih ada yang lebih parah sampai tidak akan mengalahkan parahnya penyakitnya Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah panas Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan sampai Aisyah itu tidak bisa menyentuh Rasulullah. Panas sekali Pak. Apa kata Nabi kita? Tahukah kalian, panasnya saya dan panasnya kalian itu 99 kali lipat Bapak Ibu, demamnya Rasulullah dan demamnya kita. Jadi sebenarnya makanya dalam riwayat Nabi mengatakan, saya itu sakit sebenarnya untuk menghibur orang beriman, biar orang beriman tahu bahwa sebenarnya penderitaan mereka tidak seberapa. Karena yang paling tinggi penderitaan dan ujiannya Bapak Ibu sekalian adalah para nabi. Kemudian makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang paling tinggi penderitaannya? Kata Nabi, para nabi. Para nabi. Lalu setelah itu orang yang setelah nabi, orang yang dimuliakan Allah, sampai orang yang sesuai derajat keimanannya dan agamanya, sampai akan kena terus musibah hingga dia menjadi orang yang bersih. Makanya ingat Pak, kalau kita kena musibah masih ada orang yang lebih parah. Saya ini sejak pekan lalu bolak-balik rumah sakit ngantar istri. Saya bilang sama istri, udah masuk ruang bedah, udah masuk ruang jantung, udah masuk ruang ini. Lah kok Umi, saya kalau di rumah sakit kok mah saya kambuh ya? Iya, kan sumpek Pak. Dikit-dikit lewat orang nggak ada hidungnya, dikit-dikit lewat nggak ada telinganya, daerah bedah. Dikit-dikit lewat, ya, nih ada yang baru lewat, hidungnya nggak ada baru, ya. Dikit-dikit lewat nggak ada kakinya, yang bengkak ini, masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kadang kita cuma sakit perut, udah maki-maki orang, udah lempar-lempar gelas, pukul anak, cubit anak. Tuh Bapak Ibu coba ke ruangan bedah itu, ke rumah sakit sekali-kali lah, biar keimanan kita itu naik. Betapa masih banyak orang yang lebih sulit daripada kita, masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kaki kita masih ada, suami kita masih ada, banyak orang yang janda Bapak Ibu sekalian.
Iya. Anak kita masih ada, banyak orang yang berpuluh-puluh tahun gak ada anaknya. Rumah kita masih ada, banyak orang gak ada rumahnya. Alhamdulillah kita masih ada, masih banyak nikmat Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kena musibah, agar kita bisa kuat, ingat, tidak seberapa musibah ini. Masih banyak orang lebih sulit. Ya. Apa tuh, Pak? Kita pasang apa? Kena jantung umpamanya ini, udah masih ada orang yang tidak ada jantungnya dari lahir, kan begitu? Iya. Ada orang, Pak, tidak ada jantungnya dari lahir. Ada katanya ya. Iya, meninggal ya. Ada katanya dipasang jantung itu, Pak, lahir jantungnya tidak normal. Iya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Makanya memang rumah sakit itu sebenarnya salah satu tempat yang bisa banyak sering-sering lah Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang mengunjungi orang sakit pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan sampai sore hari. Siapa yang menjenguk orang sakit sore hari, 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi hari. Coba sekali-kali lah sering-sering ke rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Jenguk orang sakit, lihat penderitaan orang itu, biar kita semakin bersyukur terhadap Allah Subhanahu. Masih banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, cuma waktu yang membatasi kita. Beberapa nasihat-nasihat Rasulullah kalau kita mendapatkan musibah. Yang paling penting juga musibah itu Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Kesabaran minal iman, bagian daripada iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran itu, kesabaran dan keimanan itu Bapak Ibu seperti kepala dengan jasad. Bapak Ibu pernah ketemu tidak orang, Pak? Ada jasadnya tidak ada kepalanya, jalan, pernah? Pasti nggak ada, tidak mungkin. Maka tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada kesabaran. Karena keimanan dan kesabaran seperti kepala dan jasad. Ya, tidak ada ceritanya orang beriman kalau tidak sabar apabila mendapatkan musibah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita dapat musibah, ingat ayat Allah, innamal usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah menyebutkan kemudahan 2 kali, Allah menyebutkan kesulitan 1 kali. Badai pasti akan berlalu. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Lalu ingat juga Nabi mengatakan innamas sabru ma'al indatil ula. Kesabaran itu Bapak Ibu kalau pertama kena musibah. Jangan pertama kena musibah ngomel sana sini, ngamuk sana sini, setelah 5 hari baru dia mengatakan, untung saya sabar. Saya sudah sabar Ustaz. Loh, sabar apa sudah pecah sana sini? Iya kan? Yang namanya kesabaran itu ketika pertama kena musibah. Jangan sudah maki-maki orang, pukul-pukul orang baru bilang, untung saya sabar. Sabar apanya? Udah benjol orang. Ya, yang namanya kesabaran ketika pertama kena musibah. Dan ini berat sekali Bapak Ibu. Saya semalam juga diteriaki orang di Pondok Cabe. Udah capek bawa mobil, macet, mau belok nggak bisa masuk, susah parkirnya mobil, lewat orang, digoblokin saya, goblok lu, oh spontan Bapak Ibu, saya turunin kaki, saya bilang berhenti lu, jangan cuma berani teriak, oh nggak berhenti dia, untung dia nggak berhenti, kalau dia berhenti mungkin lari pula saya, iya, spontan, berarti saya belum bisa mengamalkan hadis ini, karena kesabaran itu ketika pertama kena musibah. Yang enak itu Bapak Ibu bawa mobil disenggol mobilnya, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak perlu disenggol mobilnya turun maki-maki. Ingat, kesabaran itu ketika pertama. Udah maki-maki orang, setelah itu bilang, udah saya sabar. Apaan sabar? Udah maki-maki orang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Nabi mengingatkan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini bukan Nabi, tapi Allah mengingatkan dalam surah 30. Wa ma asabakum min musibah, kalau kalian kena musibah, bima kasabat aydikum. Ingat, introspeksi diri. Itu biasanya sebab utamanya karena dari diri kita. Dari diri kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan musibah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita Bapak Ibu sekalian bila kita diuji oleh Allah dengan musibah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari musibah yang tidak mampu kita untuk menanggungnya dan menerimanya. Semoga Allah mengaruniai kita keberkahan dan kebaikan dari musibah yang menimpa kita, dan semoga Allah melindungi kita daripada perkataan-perkataan jahiliyah. Semoga Allah melindungi kita dengan lisan kita tidak berkeluar, tidak mengeluh kecuali dengan zikir Allah atau bentuk penghambaan dan syukur kita dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.